Assalamualaikum Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Ibu Ai? Alhamdulillah, kabar baik Bu Septi. Alhamdulillah ya. Baik, nah kehadiran saya di sini ini untuk membersamai Ibu, di mana ada dalam proses coaching ini. Nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu, apa yang Ibu lakukan nanti bersama coach Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bu Septi. Baiklah, alhamdulillah. Apabila sudah siap, sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan bersama Ibu, dan nanti di dalam rubrik penilaiannya saat coaching ada beberapa yang harus Ibu perhatikan. Apakah Ibu nanti akan menggunakan alur tirta atau tidak? Lalu sudah pahamkah alur tirta tersebut? Ya, Insya Allah sudah jelas Bu. Jadi nanti saya akan berusaha menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching juga kompetisi inti. Baiklah, saya lanjutkan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu sebelum melanjutkan coachingnya Bu. Pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi saya ingin mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Baiklah, jadi fokus coaching nanti Ibu akan mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya Bu Septi. Baiklah Ibu, kemudian indikator apa untuk ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu, jadi yang pertama nanti saya akan menyimak dan lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan terbuka, dan hasil saya mendengarkan cerita dari coaching. Baiklah Ibu, demikian praobservasi kita. Cukup sampai di sini. Mungkin terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Ibu kembangkan bersama coaching nanti ya Bu. Lalu setelah coaching nanti kita akan bertemu lagi untuk memperbincangkan hasil coaching Ibu. Iya, terima kasih ya Bu. Ibu sudah bersedia untuk berbincang sebelum saya melakukan coaching dengan Pak Deden nanti. Nanti kita bertemu setelah coaching ya Bu. Baik, nanti kita bertemu lagi setelah coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Deden. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bu Ai, sama-sama Bu. Saya juga sangat senang bisa berjumpa dengan Ibu dan berbincang dengan Ibu. Ya. Baik Pak Deden, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ya. Bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching ini? Adakah hal khusus yang ingin kita bicarakan? Secara umum saya merasa baik-baik saja Bu, akan tetapi ada suatu hal yang mengganggu ketenangan saya dalam melaksanakan tugas. Dan kalau bisa pada sesi coaching ini saya ingin membicarakannya dengan Ibu. Ya. Oh seperti itu ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak telah berterus terang ya. Mari kita jadikan sesi coaching ini sebagai wahana untuk menggali solusi bersama. Apakah Bapak sudah siap? Baik Bu, insya Allah saya sudah siap. Pak Deden, apa tujuan yang ingin Bapak capai pada sesi coaching ini? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kedisiplinan siswa. Bisa Bapak deskripsikan seperti apa tujuan akhir Bapak? Saya berkeinginan sikap disiplin dapat dijiwai oleh seluruh siswa, sehingga berdampak positif terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Baik Pak Deden, seperti apa ukuran keberhasilan yang Bapak harapkan dari sesi coaching ini? Saya berharap dapat menemukan solusi untuk permasalahan kedisiplinan siswa itu Bu. Baik Pak Deden, mari kita mulai ya. Bisa Bapak sampaikan apa saja masalah kedisiplinan yang sedang Bapak hadapi? Saya masih menemukan siswa yang terlambat masuk kelas, dan beberapa di antara mereka juga suka mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Iya, saya mengerti.
itu memang merupakan sebuah tantangan yang harus dicari solusinya ya Pak. Apa yang Bapak rasakan saat menghadapi situasi tersebut? Kadang saya merasa frustasi, Bu. Saya sudah menyampaikan aturan dan tata tertib di kelas atau di sekolah kami, tetapi masih saja mereka seperti itu. Pak Deden, memahami perasaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Apakah Bapak sudah mencoba mencari tahu penyebab keterlambatan dan perilaku mereka? Saya sudah bertanya, tetapi banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki motivasi belajar. Beberapa juga mengaku tidak suka dengan metode pembelajaran saya, Bu. Menarik sekali ya Pak. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif. Apa bisa Bapak melibatkan siswa dalam menyusun aturan kelas? Saya kira itu gagasan yang bagus, Bu. Dengan melibatkan mereka, mungkin mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dengan keadaan kelas. Tepat sekali ya. Selain itu, Bapak juga bisa mengapresiasi siswa yang menunjukkan kedisiplinan yang baik. Saya setuju dengan gagasan apresiasi tersebut. Dengan demikian, saya punya keyakinan mereka akan lebih mengerti, lebih paham, dan lebih termotivasi untuk belajar disiplin. Ya, baik. Lalu, apa rencana Bapak untuk menerapkan hal ini? Saya akan mulai dengan mengadakan diskusi kelas pekan ini untuk menyusun kesepakatan kelas. Selain itu, saya akan memikirkan bentuk apresiasi yang paling tepat untuk murid-murid saya. Bagus Pak, jangan lupa untuk mengkomunikasikan harapan Bapak kepada siswa secara jelas. Ya Bu, terima kasih. Insya Allah akan saya lakukan. Seperti apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Bagi saya, komitmen merupakan hal kunci untuk keberhasilan sebuah rencana. Maka dari itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan tahap demi tahap rencana itu secara konsisten. Kemudian akan mewujudkannya dalam tindakan nyata secara optimal. Ya, luar biasa. Seperti apa perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah saya merasa lebih optimis setelah berbincang dengan Ibu tentang gagasan-gagasan tadi. Ya, terima kasih atas diskusi hari ini. Ingat, setiap perubahan memerlukan waktu, jadi bersabarlah. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan itu sekarang. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah memperhatikan Ibu coaching bersama Bapak Deden ya, sangat luar biasa sekali ketika melakukan coaching tadi. Lalu saya juga lihat Ibu sudah menguasai ya kompetensi coaching dan prinsip coaching. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik Bu, setelah coaching saya merasa senang sekali. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sepertinya sudah tercapai. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari coach tadi, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak Deden itu bisa diceritakan dengan leluasa dan kita sudah menemukan solusi yang bersama-sama. Baik, jika merujuk dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi sebelum coaching ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi? Ya. Jadi tadi saya sudah fokus terhadap coaching. Jadi saya sudah menjadi pendengar yang baik, sudah mendengarkan secara aktif, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Baik, tadi saya juga lihat ya Bu, Ibu sudah menyampaikan alur tirta pada saat coaching bersama coachee ya. Tadi juga Ibu sudah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu apakah menurut Ibu indikator pengembangannya tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Baik Bu, menurut saya sudah. Baik. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi sebagai supervisor kepada Ibu ya. Ya, silahkan Ibu. Baik Bu, berdasarkan observasi coaching yang telah Ibu laksanakan tadi bersama coachee, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, di mana Ibu sudah melaksanakan alur tirta, lalu tujuan dari coaching juga sudah jelas, kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada juga di situ rencana aksinya ya Bu, dan juga tanggung jawabnya juga sudah ada. Lalu selanjutnya tadi Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Ibu juga sudah fokus pada kesadaran penuh terhadap coaching yang Ibu laksanakan. Lalu kemudian tadi saya juga sudah melihat Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya.
sehingga Ibu juga mampu memunculkan ide-ide lalu menemukan solusi atas permasalahan Koci tadi ya Bu. Lalu baiklah, kemudian di sana juga Ibu sudah mencapai apa yang menjadi harapan. Terima kasih ya Bu atas umpan baliknya yang diberikan oleh Ibu, meskipun hasil observasi dari Ibu itu luar biasa dan saya tidak menyangka umpan baliknya sebagus itu. Saya akan tetap harus lebih baik lagi. Sama-sama Ibu, saya mencatat apa yang saya lihat tadi. Nah, sekarang dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi yang harus Ibu kembangkan itu yang seperti apa? Ya, baik Bu, saya berencana ke depannya nanti itu akan terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan, dengan menjadi pendengar yang aktif maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dan nanti pada saat melakukan coaching ke depannya akan lebih berpikir lebih banyak lagi dengan coach yang menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya, seperti itu. Oke, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil ya Bu. Terus kira-kira masih ada yang perlu kita obrolkan lagi? Sepertinya sudah cukup Bu. Saya sudah menerima umpan balik yang luar biasa sekali dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu, saya kira apa misalnya kita sudah cukup ya Bu. Baiklah kalau begitu sampai ketemu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak Deden. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Begini Bu, kehadiran saya di sini untuk membersamai Ibu dengan Bu Ai dalam proses coaching. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ai. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Baik. Alhamdulillah kalau Ibu sudah siap ya. Sebelum memulai proses coaching, ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan bersama Ibu, dan nanti di dalam rubrik penilaian saat coach ada beberapa yang harus Ibu perhatikan. Apakah Ibu nanti akan menggunakan alur tirta atau tidak? Sudah pahamkah Ibu tentang alur tirta itu? Baik Pak, insya Allah sudah jelas Pak. Jadi nanti saya akan berusaha menggunakan alur tirta, kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching, juga kompetensi inti. Baiklah Bu, saya lanjutkan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu sebelum melanjutkan coaching. Pertanyaan pertama, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, saya ingin mendengarkan secara aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, jadi fokus coaching nanti Ibu akan mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu, kemudian indikator apa yang ingin Ibu capai sebagai tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Pak, jadi tujuan pengembangan dalam ketercapaian ini yang saya inginkan yaitu yang pertama, nanti saya akan menyimak dan lebih banyak mendengarkan daripada saya berbicara gitu ya Pak. Lalu saya juga akan mengajukan sebuah pertanyaan terbuka dari hasil saya mendengarkan cerita dari coach. Seperti itu Pak. Baiklah Ibu, demikian pra observasi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang akan Ibu kembangkan bersama ketika coaching dengan coach Ibu, yaitu Bu Ai. Setelah coaching nanti kita bertemu lagi untuk memperbincangkan hasil coaching Ibu dengan Ibu Ai. Baik, terima kasih Bapak. Bapak sudah bersedia untuk berbincang sebelum saya melakukan coaching nanti bersama Ibu Ai. Nanti saya akan bertemu lagi setelah coaching dengan Bapak. Ya, baiklah, sampai ketemu nanti setelah Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Ai. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Saya dalam keadaan sehat walafiat Bu. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuma ada sedikit permasalahan Bu. Baik, memangnya Ibu ada permasalahan apa? Ya. Jika Ibu tidak keberatan, bolehkah kita berbincang sebentar?
Tentu saja boleh Bu, kebetulan sekarang ada waktunya lagi istirahat ya. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita sekarang? Ya. Jadi nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, ya Bu. Mungkin setelah saya menceritakan semua kepada Ibu, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik, memangnya Ibu ada masalah apa? Jadi begini Bu, siswa saya itu ada siswa saya yang prestasinya belakangan ini menurun dan kurang semangat dalam belajar. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing dalam menghadapinya. Baik Bu, tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang prestasinya menurun, lalu juga kurang bersemangat dalam belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini? Iya, sudah Bu. Saya sudah memanggil siswa tersebut dan mencoba berbicara empat mata dan menanyakan secara langsung penyebab mengapa akhir-akhir ini prestasinya menurun. Bahkan kelihatannya kurang bersemangat dalam belajar. Lalu dari pengamatan Ibu, apa penyebab prestasi siswa tersebut menurun? Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut bahwa dia itu kurang semangat dalam belajar sehingga motivasi belajarnya pun menjadi rendah Bu. Seperti itu ya Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut menjadi semangat dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran pun menjadi ada peningkatan seperti murid-murid yang lainnya Bu. Baik, kalau begitu apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya ternyata siswa tersebut kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Jadi anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan Bu. Jadi yang akan saya lakukan itu diantaranya memanfaatkan media belajar, memilih metode pembelajaran yang tepat, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik sehingga siswa semakin berminat dalam belajar dan bersemangat dan diselingi dengan ice breaking Bu. Seperti itu. Baik, sudah bagus ya Bu, tadi memanfaatkan media belajar, lalu memilihkan metode belajar yang tepat, lalu juga diselingi dengan ice breaking ya Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan itu dengan cara bermain tebak-tebakan, dengan cara bermain game. Jadi siswa melakukannya itu secara berkelompok sehingga siswa menjadi antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian siswa itu diselingi ice breaking tadi ya Bu, sehingga pembelajarannya pun sesuai dengan yang diharapkan. Baik, luar biasa sekali ya Bu, tadi ditambah dengan games ya Bu, Iya. itu akan meningkatkan motivasi belajar. Nah, menurut Ibu jika kita rating angka 1-10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Ya. Jadi kalau saya berikan peringkat menurut saya itu akan saya berikan 7-8 Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya. Jadi yang akan saya lakukan itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik sehingga para siswa sangat gembira yang tentunya pembelajaran berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri selaku pendidik. Baik Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini ada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian tak lupa saya akan mengkomunikasikannya kepada wali murid Bu. Baik. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya pencapaiannya yang memerlukan proses. Baik, kapan Ibu akan memulai melaksanakan? Iya, akan secepatnya Bu. Saya menerapkannya agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Baik, bagus sekali Ibu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini itu berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten Bu melakukannya secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan juga berpraktik baik dengan para guru hebat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik.
Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dinantikan oleh murid saya, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, dukungan di sekolah saya seperti sarana prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan, Bu, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Baik Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak? Alhamdulillah sangat lega dan sangat senang, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan yang tadi saya ungkapkan kepada Ibu. Baik, saya senang ya Bu bisa mendengarkan cerita Ibu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Saya mengharapkan mungkin nanti kabar baiknya ya Bu untuk kedepannya. Iya. Sampai jumpa ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, tadi saya sudah melihat dan mendengarkan apa yang Ibu lakukan pada proses coaching dengan Ibu Ain. Alhamdulillah lancar sekali. Kalau saya lihat Ibu sudah menguasai kompetensi coaching dan prinsip coaching. Bagaimana perasaan Ibu? Baik Pak, setelah coaching saya merasa senang sekali. Lalu saya merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sepertinya sudah tercapai Pak. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari coaching tadi, sehingga permasalahan yang dihadapi Ibu Ain bisa diceritakan dengan leluasa Pak. Jadi kita sudah menemukan solusi bersama-sama. Jika kita mengacu pada indikator-indikator ketercapaian dari yang Ibu sampaikan tadi sebelum coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi? Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, saya sudah fokus terhadap coaching. Jadi saya sudah menjadi pendengar yang baik. Saya juga mendengarkan secara aktif dan saya juga sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta Pak. Nah itu, saya juga melihat Ibu sudah menyampaikan alur tirta pada saat coaching bersama dengan Ibu Ain tadi. Saya juga melihat Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu apakah menurut Ibu indikator pengembangan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Baik Pak, menurut saya sudah. Kalau begitu, perkenankan saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai supervisor kepada Ibu. Silakan Pak. Nah, Ibu, berdasarkan observasi coaching yang telah Ibu laksanakan bersama coach tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, di mana Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Tujuan dari coaching juga sudah jelas, kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya. Selanjutnya, Ibu juga sudah dapat melihat rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah ditunjukkan oleh coach. Selanjutnya, Ibu juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching. Ibu sudah fokus pada kesadaran penuh terhadap coach yang Ibu laksanakan. Kemudian, saya juga sudah melihat Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga Ibu mampu memunculkan dan menggali gagasan-gagasan dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Bu. Nah, baiklah. Kemudian di sana Ibu juga sudah mencapai apa yang menjadi harapan. Baik, terima kasih sekali Bapak atas umpan baliknya yang telah diberikan oleh Bapak. Meskipun hasil observasi dari Bapak itu luar biasa sekali dan saya tidak menyangka umpan baliknya sebagus itu, saya akan tetap berusaha menjadi lebih baik lagi. Sama-sama Ibu. Saya hanya mencatat apa yang saya lihat dan saya dengar. Nah, sekarang dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi pengembangan mana yang akan dilanjutkan lagi? Baik Bapak, saya berencana ke depannya nanti saya akan terus melakukan latihan-latihan lagi lebih intensif dalam cara mendengarkan secara aktif ya Pak, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, semoga nanti apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu impikan, apa yang Ibu harapkan tercapai dan berhasil sesuai dengan keinginan. Nah, terus kira-kira masih ada yang perlu kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Saya sudah menerima umpan balik dari Bapak, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya ke depannya bisa lebih baik lagi menjadi coach. Saya ucapkan terima kasih. Baik Ibu, kalau demikian saya kira perbincangan kita disukupkan sampai di sini. Semoga Ibu lancar dalam melaksanakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Action.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Tadi saat saya dapat pemberitahuan jika Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Septi, kira-kira jam berapa nantinya Pak? Sekitar jam 10 pada saat istirahat mungkin Bu. Iya baiklah. Kehadiran saya di sini untuk membersamai Bapak dengan Bu Septi dalam proses coaching. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Septi. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah saya sudah siap Bu. Ya, baiklah Pak. Alhamdulillah kalau Bapak sudah siap ya. Sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan bersama Bapak. Dan nanti di dalam rubrik penilaian saat coaching ada beberapa yang harus Bapak perhatikan. Apakah Bapak nanti akan menggunakan alur tirta? Siap, insya Allah saya akan menggunakan alur tirta untuk coaching nanti Bu. Iya. Apakah Bapak sudah paham alur tirtanya? Alhamdulillah saya sudah paham alur tirta, maka saya akan mengimplementasikannya dalam kegiatan coaching ini. Iya. Baiklah Pak, saya lanjutkan ya. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak sebelum melanjutkan coaching. Pertanyaan yang pertama, apakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti? Dari 3 kompetensi coach, saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, baiklah Bapak. Kemudian indikator apa untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Misalnya ketika saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, saya akan dapat menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Selain itu, ketika saya mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, nah pertanyaan-pertanyaan itu dapat memancing atau mendorong coaching untuk memberikan jawaban-jawaban terkait solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bapak. Kemudian Bapak itu observasi kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih Bapak sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Bapak kembangkan bersama ketika coaching dengan coaching Bapak tadi. Setelah coaching nanti kita bertemu lagi ya Pak untuk memperbincangkan hasil coaching Bapak dengan coaching. Mungkin hanya itu dari saya Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Kita bertemu lagi di lain waktu. Semoga coaching Bapak berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cut. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu. Bu Septi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan Ibu di sekolah? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja Pak, tapi mungkin ada beberapa hal yang akan saya bicarakan kepada Bapak Deden karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh ya? Bisa Ibu sampaikan seperti apa permasalahan tersebut? Jadi begini Pak, saya kan mengajar di kelas 6, di mana anak-anak di kelas saya itu beberapa ada yang memiliki sikap yang memang kurang baik, seperti tidak pernah mengerjakan tugas, lalu pekerjaan rumah, lalu anak yang suka telat ke sekolah, anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, bahkan anak yang tidak pernah mandi Pak. Memang sangat kompleks dan ini sangat mengganggu pikiran saya. Baik-baik. Itu artinya hari ini kita akan membicarakan permasalahan murid Ibu di kelas 6 yang memang saya dengar cukup kompleks tadi. Mulai dari sikap yang kurang baik, tidak mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah, dan kurang fokus dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Betul Pak, jadi saat ini saya ingin mencari solusi bersama Bapak atas permasalahan tadi, mengatasi anak-anak ini supaya membangun kegiatan belajarnya lebih efektif di sekolah. Nah Bu Septi, sebelum kita mencari solusi bersama, apakah Ibu sudah pernah mencari tahu penyebab perilaku murid Ibu tersebut? Ya, saya sudah Pak, menurut saya karena sebelumnya saya pernah menanyakan terhadap mereka di mana mereka beralasan karena tidak adanya mendampingi dalam pekerjaan tugasnya. Lalu untuk anak yang kurang fokus ternyata anaknya itu tidak sarapan dan tidak ada yang menyiapkan sarapan Pak. Lalu anak yang kesiangan dan tidak mandi pun itu karena tidak adanya yang membangunkan dia gitu ya. Jadi seperti kurang perhatian dari orang tua karena ibunya ada
sebagian yang single parent Pak, lalu juga ada yang TKW dan lain-lain. Oke Bu, kalau boleh saya simpulkan, permasalahan yang Ibu hadapi adalah kurangnya kesadaran diri dari murid-murid Ibu akibat dari kurangnya perhatian dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan. Begitu ya Bu? Iya, seperti itu Pak. Nah Bu, saya yakin Ibu memikirkan sesuatu untuk mengatasi permasalahan itu. Nah kira-kira apa solusi yang Ibu rencanakan? Baik Pak. Karena membangun karakter pada anak juga memerlukan keterlibatan orang tua ya Pak. Saya mempunyai rencana Pak, di mana di 3 bulan ke depan saya ingin ada program. Saya namakan itu programnya Sarasa Pak, yang atau disebut dengan Sambung Rasa Murid Orang Tua. Nah, di mana di sana guru membangun keterlibatan orang tua dalam dunia pendidikan. Lalu guru juga mengadakan sebuah pertemuan secara kontinu, sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali, bukan hanya pada saat pembagian rapot saja Pak. Jadi agar kita memiliki komunikasi yang lebih baik lagi antara guru dan orang tua. Nah, di situ saya harap dapat membangun orang tua agar lebih memperhatikan anaknya lagi Pak, dalam keterlibatan membangun karakter anak dalam hal kognitif maupun dalam sikap mereka. Lalu saya juga ingin mendatangkan narasumber parenting Pak, di mana sangat penting peran orang tua dalam dunia pendidikan anak. Di situ saya akan mengundang seluruh orang tua murid untuk menghadiri acara tersebut. Lalu saya juga di sela-sela mungkin kegiatan pembelajaran, saya akan memberikan tontonan video edukatif tentang karakter anak dalam kemandirian anak, lalu agar kesadaran dirinya lebih ditingkatkan lagi. Selain itu juga saya akan memberikan buku penghubung Pak antara orang tua dan anak, karena sebagian orang tua di saya itu tidak memiliki handphone atau bahkan tidak bisa menggunakan handphone. Seperti itu. Luar biasa Bu, ini merupakan sebuah gagasan yang brilian. Saya sangat mendukung gagasan Ibu. Namun demikian, solusi tersebut tentu membutuhkan komitmen dari Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut berjalan dengan baik? Nah, selanjutnya, sebuah gerakan atau program tentu tidak bisa berjalan sendiri ya Bu. Ibu pasti membutuhkan berbagai dukungan. Oleh karenanya, siapa dan dukungan seperti apa yang dapat menyukseskan rencana Ibu itu? Nah, betul sekali Bapak, karena untuk memecahkan masalah tersebut kan saya harus berkomitmen ya Pak, di mana saya akan konsisten menayangkan sebuah tayangan video edukatif tadi tentang kemandirian anak, lalu tanggung jawab terhadap dirinya. Apabila anak yang melanggar, saya akan mengingatkan sesuai dengan keyakinan kelas di mana anak harus bertanggung jawab. Lalu saya akan melakukan segitiga restitusi ya Pak, karena bukan hanya orang tua yang dibangun untuk mendukung pendidikan anak, tetapi anak-anaknya juga harus diberi motivasi agar menjadi anak yang memiliki kesadaran yang tinggi, lalu tanggung jawab terhadap dirinya Pak. Selain itu juga terkait dengan meningkatkan komunikasi dengan orang tua, saya juga berkomitmen ingin secara kontinu mengadakan program tersebut Pak. Seperti tadi yang berbincang bersama orang tua ya Pak, untuk mendatangkan narasumber. Kebetulan Pak, teman saya itu ada yang mengadakan beberapa acara parenting, jadi saya mudah untuk menghubungi narasumber tersebut. Seperti itu Pak. It's very cool, hebat Bu Septi. Ibu sudah bercerita banyak tentang keresahan dalam menghadapi murid-murid Ibu yang permasalahannya sangat kompleks. Ibu juga sudah menggagas solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ibu juga sudah berkomitmen untuk melakukan apa yang Ibu rencanakan itu. Saya punya keyakinan bahwa Ibu pada akhirnya akan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tinggal komitmen, konsisten, dan mendapatkan dukungan dari orang sekitar. Saya kira perbincangan kita sudah cukup. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang saya lebih baik lagi setelah sebelumnya sebelum berbicara dengan Bapak saya merasa risau, galau ya. Bapak sekarang alhamdulillah sudah tercurahkan dan sudah memiliki perasaan yang lebih baik lagi. Ibu Septi, selamat berkarya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terwujudkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Cut. Wah, Bapak luar biasa sekali ketika melakukan coaching tadi. Lancar sekali ya Pak. Kalau saya lihat Bapak sudah menguasai kompetensi coaching dan prinsip coaching. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, saya merasa senang, merasa puas karena dapat
mengimplementasikan pengetahuan saya tentang coaching. Terima kasih Ibu telah menyimak dengan baik. Ya. Jika merujuk dari indikator pencapaian dari yang Bapak sampaikan tadi sebelum coaching, kira-kira apa saja yang Bapak sudah lakukan dalam coaching tadi? Saya sudah melakukan sedikitnya dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, di mana pada saat coach bercerita, saya mendengarkan, saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang merupakan pemantik bagi coach, sehingga coach tadi dapat mengeluarkan gagasannya untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baiklah Pak. Tadi saya lihat juga Bapak sudah menyampaikan alur cerita pada saat coaching bersama dengan coaching ya. Tadi juga sudah ada Bapak mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu apakah menurut Bapak indikator pengembangannya yang tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Alhamdulillah, saya kira dan saya rasa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya, baiklah Bapak. Berdasarkan observasi coaching yang telah Bapak laksanakan bersama coaching tadi, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, di mana Bapak sudah melaksanakan dengan sesuai dengan alur cerita ya Pak. Tujuan dari coaching juga sudah jelas. Kemudian Bapak juga sudah mampu mengidentifikasi masalahnya. Kemudian juga di situ ada rencana aksi ya dan tanggung jawab juga sudah ada. Selanjutnya tadi Bapak juga sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching tadi. Bapak sudah fokus pada kesadaran penuh terhadap coaching ya yang Bapak laksanakan. Kemudian tadi saya juga sudah melihat Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga Bapak mampu memunculkan ide-ide untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Pak. Baiklah, kemudian di sana juga Bapak sudah mencapai apa yang menjadi harapan? Alhamdulillah Bu, harapan saya kira seperti yang kita bicarakan sebelum coaching sudah tercapai, di mana pada akhirnya coaching yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Iya, sama-sama Bapak ya. Saya juga mencatat apa yang saya lihat. Nah, sekarang dari hasil coaching yang Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Ketika tadi saya menyampaikan bahwa apa yang direncanakan di awal, kemudian hasil dari observasi Ibu juga alhamdulillah sangat baik, tapi saya tidak akan berhenti sampai di sana. Saya akan terus berlatih untuk kehadiran penuh, untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang berasal dari kegiatan mendengarkan aktif itu. Iya. Oke, semoga nanti apa yang Bapak rencanakan bisa berhasil ya Pak. Terus kira-kira masih ada yang perlu kita obrolkan lagi Pak? Nah, saya kira sementara untuk saat ini cukup. Iya, sama-sama Pak ya. Kira-kira apa misalnya kita sudah cukup ya, sudah kalau begitu sampai ketemu lagi Pak di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak.